Baik, dengan dibacakannya surat penugasan Ibu Saudara Mona Nababan, maka dengan ini kami nyatakan pos pelayanan Semarang resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang yang membuka satu pelayanan itu harus membukanya dulu di hatinya. Sebab kalau hatinya tidak di situ, dia tidak akan pernah bisa secara full komitmen, secara bertanggung jawab untuk melaksanakan itu dengan baik. Karena yang diinginkan Tuhan adalah itu, karena majikan kita adalah Tuhan. Jadi bukan semata-mata organisasi gereja sebetulnya, tapi tugas membawa Injil itu ke seluruh dunia adalah tugas dari setiap orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan percaya kepada berita baik yang ada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Anak Yesus Kristus oleh penebusan terhadap segala dosa kita. Pos ini kita buka di sini. Hari ini kita resmikan langsung sebetulnya. Dan untuk memudahkan pelayananmu, maka saya menetapkan kamu sebagai saudara Mona Nababan ini sebagai evangelis dulu. Nanti surat tugasnya nanti bisa disiapkan, ya. Dan nanti kalau sudah semodel, kita akan lebih lanjut seperti apa. Yang penting continue dulu, ya, berjalan dulu dengan baik sehingga nanti apa yang kita mulai ini tidak berhenti. Saya memiliki satu keyakinan, kalau Tuhan yang memulai, tak satu pun yang bisa menutupi. Itu harus berlangsung, karena hanya Tuhan yang bisa menutup apa yang sudah Dia buka. Ya. Oleh karena itu saya bacakan satu firman Tuhan. Saya tidak berlomba, tapi mencoba menerangkan sedikit saja sebagai basis bagi gereja yang baru ini. Sebelum ya saya resmikan ya. Baca dulu. Siap. Oh ya, mesti coba tadi baca. Nah, kami undang Bapak Pendeta Baru untuk membaca surat tugas, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bilang sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya. Saudara tahu apa yang daripada saya. Surat tugas nomor 64 surat STGP PU PJ 10/2022, dasar dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, menegaskan kepada nama Evangelis Mona Nababan Serbi, tanggal lahir Pematang Siantar 24 Juni 1982, alamat calon tergerak dari Bolo, desanya di Bolo, Bocah Kendal, Regensi Jawa Tengah, menjadi pimpinan Persaudaraan Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Jalan Tergerak dari Bolo, desanya di Bolo, Bocah Kendal, Semarang. Pos sekarang ini dibentuk oleh Pendeta Dr. H.D. Manurung MSc dan Pendeta PJ Nababan Usaha untuk satu, menghubungi pemerintah setempat dan mengadakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan masyarakat setempat. Dua, senantiasa memelihara hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya
dengan pengurus pusat dan pembantu umum Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Pulau Jawa demi kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Segala kegiatan dalam pelayanan dalam pos pelayanan harus dilaksanakan menurut tata ibadah, doktrin dan peraturan-peraturan serta ketetapan sinode Gereja Pentakosta Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu. 4. Melaporkan perkembangan posko secara berkala kepada pendeta wilayah untuk diteruskan ke pengurus Gereja Pentakosta Indonesia. 5. Penetapan menjadi sidang baru dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan antara lain minimal 12 rumah tangga, memiliki lokasi dan tempat ibadah yang permanen, atau apabila dianggap telah sesuai dengan pertimbangan pengurus wilayah Pulau Jawa untuk menjadi sidang sesuai dengan kondisi yang ada. Demikianlah surat tugas ini diterbitkan guna dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan, negara dan bangsa Indonesia serta menuruti peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia dalam melaksanakan tugas ini. Bila mana di kemudian hari yang kedua dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya. Kita akan di Jakarta 15 Oktober 2002, Koordinator Pembantu Umum Pendeta Wilayah Pulau Jawa, Pendeta Dr. Presman Siprian Besar. Baik, dengan dibacakannya surat penugasan Ibu Saudara Monang Nabawan, maka dengan ini kami nyatakan pos pelayanan Semarang resmi dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baik, terpujilah Tuhan pada hari ini. Kita buka Alkitab kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 47. Panjang, tapi basis dengarkanlah ini baik-baik. Ini menjadi dasar bagi kita membangun satu gereja. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Inilah basis dari gereja mula-mula dalam pelayanan, dalam membangun pelayanan di mana-mana. Pertama yang mereka lakukan adalah memberitakan Kristus. Kita tidak membangun sinode, bukan itu basis. Sinode itu hadir adalah untuk membawa berita Injil itu ke seluruh dunia secara terorganisir, secara sistematis, ya, sehingga dibangunlah gereja yang menjadi tempat berkumpulnya dan pemutusan dari orang-orang yang membawa berita tentang salib kepada seluruh dunia, karena salib ini menjadi berita baik, karena inilah yang bisa mengampuni dan mengubah manusia. Itu sebabnya ketika ada pertanyaan di sini di ayat 37 ini, apakah yang harus kami perbuat? Maka jawab Petrus itu adalah bertobatlah dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis
setiap tugas kita sebagai hamba Allah adalah orang yang datang ke gereja itu adalah orang yang telah diampuni dosanya dan orang yang telah bertobat. Karena tidak ada gunanya gereja kita penuh dengan orang-orang yang tetap hidup dalam dosanya, karena mereka tidak memperoleh bagian di dalam keselamatan dan kerajaan Allah, di mana mereka menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu basis kita adalah pertobatan. Jadi kita selalu mengundang orang dengan basis pertobatan. Jangan mengundang orang supaya kumpul-kumpul, ya, dukunglah pelayanan kami. Untuk awal-awalnya boleh seperti itu, tetapi yang kita periksa adalah bahwa mereka turut mengambil bagian di dalam hidup yang kekal itu. Karena itulah tujuan mereka, atau tujuan mereka mengambil bagian di dalam keselamatan itu. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, perisai hidup kami, kota benteng kami yang teguh. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan khawatir, jangan bimbang. Allah adalah kekuatan kita.